Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Haruskah aku membunuh Bada? Setan Yin melihat mayat makhluk spiritual yang tergeletak di tanah, dan dia bingung, saya tidak membunuh makhluk spiritual ini. Saya telah berlatih di dalam gua dan tidak pernah pergi. Bagaimana saya bisa membunuh makhluk spiritual ini? Petik 2. Dan jika aku membunuh begitu banyak makhluk spiritual, bukankah itu akan menarik perhatian lembah binatang roh? Bagaimana aku bisa bermeditasi pada saat itu? Chen Ping melihat penampilan Yin Mo dan tahu bahwa ketika Yin Mo sedang berlatih, seberkas nafas melewati lingkaran sihir dan mencapai lembah binatang roh. Karena nafasnya lemah, tidak ada yang menyadarinya, tetapi binatang badak, yang sangat peka terhadap nafas, tertarik oleh nafas dan datang ke lembah orang mati satu demi satu. Kemudian sejumlah besar energi jahat di lembah orang mati membuat para makhluk roh tidak mampu menahannya, dan mereka mati satu demi satu. Sepertinya senior Yin Mo membuat kesalahan yang tidak disengaja, tapi dengan begitu banyak makhluk roh yang mati di lembah binatang roh, kebenaran pasti akan terungkap. Kata Chen Ping, kamu tidak boleh membiarkan orang-orang dari lembah binatang roh masuk dan mengganggu King Xiuku. Saat ini aku sedang pulih dengan cepat dan tidak dapat diganggu. Terlebih lagi, jika kamu pergi dari sini, tidak akan ada tempat di mana kamu dapat menemukan roh jahat yang begitu kuat. Iblis Yin tidak ingin pergi dari sini, jadi dia hanya bisa meminta Chen Ping menemukan cara untuk mencegah orang-orang dari lembah binatang roh masuk untuk menyelidiki. Aku akan mencari tahu. Aku akan membuat alasan saja ketika saatnya tiba. Chen Ping berkata sambil mengeluarkan jam dari cincin penyimpanannya. Senior Yin Mo, lihat benda ini, apakah kamu mengenalinya? Tahukah kamu cara menggunakannya? Setan Yin mengambil jam itu, melihatnya, dan bertanya dengan sedikit keterkejutan di matanya, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Saya membelinya dari seorang pria paruh baya. Chen Ping berkata jujur, ini adalah senjata ajaib waktu, tapi melihat situasi saat ini, senjata ajaib ini pasti sudah rusak, kalau tidak maka tidak akan berubah menjadi batu. Tiba-tiba, kemudian jam pun berkedip dengan cahaya. Jarum jam yang tidak bergerak tiba-tiba melonjak. Jika Anda ingin menggunakan senjata ajaib waktu semacam ini, Anda sendiri harus memahami asal mula waktu. Setan itu menjelaskan, asal mula waktu. Chen Ping tercengang. Setan Yin tidak berbicara, tetapi memegang jam di satu tangan, dan tiba-tiba sebuah cahaya menyala di tangannya. Dalam sekejap, jam kembali menjadi batu. Tetapi ketika wajah Chen Ping dipenuhi dengan keterkejutan dan dia hendak berbicara dengan Yin Mo, dia menemukan bahwa Yin Mo tidak tahu kapan. Kita telah mencapai pintu masuk gua di tengah gunung. Pada saat ini, wajah Chen Ping penuh ketidakpercayaan, dan dia melompat ke depan iblis jahat itu. Senior Yin Mo, bisakah kamu berteleportasi? Bagaimana kamu bisa sampai di sini dalam sekejap mata? Chen Ping bertanya dengan sangat terkejut. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa berteleportasi. Aku baru saja mengaktifkan senjata kali ini. Faktanya, momen yang kamu pikir sudah lama berlalu telah berlalu. Yin Mo tersenyum tipis, lalu mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke bawah gunung. Batu itu jatuh secara vertikal dan sangat cepat. Namun saat jam di tangan Yin Mo berputar, Chen Ping menemukan bahwa kecepatan jatuhnya batu itu sebenarnya melambat, sangat lambat, seperti darah yang jatuh. Namun itu hanya terjadi sesaat, setelah jam di tangan Yin Mo berhenti bergerak lagi, batu itu menghantam tanah dengan keras. Apa yang kamu lihat? Tanya setan itu. Pelan-pelan, seolah waktu melambat, dan kecepatan batunya juga melambat. Chen Ping berkata dengan heran. Namun setelah kamu memahami asal-muasal waktu dan benar-benar mempraktikkan sihir waktu, benda-benda tersebut dapat digunakan tanpa senjata ajaib. Dan senjata ajaib ini pernah digunakan oleh orang tua Feng Motou sebelumnya. Aku merasakan nafasnya segera setelah aku menyalakannya. Yin Mo mengikuti Chen Ping dan berkata, Senior Fuma,
Mata Chen Ping melebar dan mulutnya tiba-tiba terbuka. Chen Ping memperhatikan bahwa pria paruh baya itu agak aneh sejak awal. Dia duduk dengan mantap di depan kios dan tidak bergerak, yang meninggalkan kesan mendalam pada Chen Ping. Mungkinkah pria paruh baya ini adalah hantu iblis angin, atau apakah sisa jiwa iblis angin merasuki pria paruh baya ini? Lagi pula, ketika dia melarikan diri dari menara penekan iblis, iblis angin hanyalah sisa jiwa yang bergegas ke dunia surga dan manusia untuk membentuk kembali dirinya. Tubuh fisik sangat sulit. Jika Anda tidak dapat membentuk kembali tubuh Anda juga dapat memilih seseorang dan langsung menempelkan sisa jiwa kepada orang tersebut. Chen Ping merasa inilah yang dimaksud dengan iblis angin. Aku hanya mengatakan bahwa orang tua Feng Mo menggunakan benda ini, tapi benda itu mungkin tidak diberikan kepadamu olehnya. Jangan terlalu memikirkannya. Melihat ekspresi Chen Ping, Yin Mo dengan cepat menjelaskan. Aku tidak berpikir liar. Sisa jiwa senior Feng Mo juga telah kembali ke dunia surga dan manusia. Aku hanya tidak tahu di mana dia sekarang dan apakah dia telah membentuk kembali tubuhnya. Kata Chen Ping, apakah menurutmu membentuk kembali tubuh itu mudah? Jika aku tidak pergi langsung ke lembah orang mati, akan lebih sulit bagiku untuk membentuk kembali tubuhku daripada naik ke surga. Kamu harus tahu bahwa membentuk kembali tubuh dan hidup kembali adalah melanggar hukum surga. Tidak semua orang bisa membentuknya kembali, kata Yin Mo dengan emosi. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menjadi semakin yakin bahwa pria paruh baya yang menjual jam itu kepadanya pastilah Feng Mo. Pasti orang ini. Sepertinya orang yang menjual jam itu kepadaku pasti senior Feng Mo. Aku sangat ingin mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Chen Ping berkata dengan emosi. Saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Saya ingin berlatih dan pulih secepat mungkin. Jangan lupa urus tempat ini untukku. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Setelah Iblis Yin mengikuti instruksi Chen Ping, dia kembali ke gua untuk berlatih. Chen Ping melompat turun dari lereng gunung dan melihat binatang badak yang mati dan tulang belulang undet yang padat. Chen Ping sepertinya telah memikirkan sebuah cara. Ujung jari Chen Ping terlihat berdetak, dan seberkas cahaya menghantam tulang di tanah. Banyak tulang putih mulai bergetar, lalu sejumlah besar tulang putih menumpuk, dan perlahan berubah menjadi tengkorak besar. Chen Ping melirik tengkorak itu, mengangguk puas, lalu berlari menuju pintu masuk lembah orang mati. Pria berbaju hitam berkata langsung, kami dari istana tanpa jiwa, dan kami datang ke lembah binatang roh Anda untuk membeli makhluk roh. Rekan tahu, binatang spiritual macam apa yang ingin kamu beli? Selama lembah binatang roh kami memilikinya, kami akan menjualnya. Kata sesepuh. Binatang roh. Pria berbaju hitam berkata dengan tenang. Binatang roh. Ketika tetua Zong mendengar ini, dia segera mengerutkan kening. Semua binatang badak sudah mati, dan sekarang hanya tersisa satu yang besar dan satu yang kecil. Bagaimana bisa dijual? Para tetua sekte tidak menyangka bahwa mereka tiba-tiba menginginkan semua binatang badak hari ini. Rekan Tao, saya benar-benar minta maaf, tapi kami tidak bisa menjual makhluk roh di lembah binatang roh. Tetua sekte berkata dengan sangat menyesal. Lelaki berbaju hitam itu tampak agak kedinginan, kenapa? Kamu takut kami tidak mampu membayar harganya? Bukan itu masalahnya, hanya saja hewan badak kita telah mati dalam jumlah besar akhir-akhir ini. Sekarang hanya tersisa satu yang besar dan satu yang kecil. Tidak ada cara untuk menjualnya. Penatua Zong mengatakan yang sebenarnya. Bukankah masih ada dua yang tersisa? Kenapa kamu tidak bisa menjual satu kepada kami? Pria berbaju hitam itu sangat tidak senang. Meskipun kami berdua, seseorang telah tiba lebih awal dan membutuhkan makhluk spiritual, jadi beberapa rekan Tao harus kembali tanpa hasil. Saya benar-benar minta maaf. Tetua sekte berkata dengan sangat sopan. Bagaimanapun, para penggarap iblis dari istana tanpa jiwa ini tidak lemah, dan tetua sekte tidak ingin memikirkan konflik. Kenapa kamu seperti ini? Kita bisa menjual binatang konsonan itu kepada kita dengan harga 2 kali lipat.
Wanita berbaju hitam itu juga berteriak tidak puas. Rekan Tao, maafkan aku, kami. Sebelum sesepuh Zong selesai berbicara, pria berbaju hitam berkata, karena kamu tidak ingin menjualnya, maka kita bisa melihat binatang badak itu. Kita selalu mendengar bahwa binatang badak ini sangat sensitif terhadap nafas, dan kami ingin melihatnya. Tetua sekte tidak mau setuju pada awalnya, tapi dia pasti tidak akan menyerah jika pihak lain tidak setuju, jadi dia membawa mereka untuk melihat binatang spiritual. Pintu masuk ke lembah binatang roh. Beberapa pertapa berjalan perlahan menuju lembah binatang roh. Seorang pria dan seorang wanita berjalan di depan tim. Saudaraku, menurutmu mengapa Penatua Fei mengkhianatinya? Guru sangat khawatir sekarang. Dia harus menangkap Penatua Fei untuk melapor. Penatua Chu dari Aliansi Penyegel Iblis telah berbicara. Jika kita tidak dapat menangkap Penatua Fei, kita semua di istana tanpa jiwa akan mati. Wanita berbaju hitam bertanya pada pria berbaju hitam di sebelahnya. Bagaimana saya tahu bahwa sekarang saya hanya dapat menaruh harapan saya pada makhluk roh di lembah binatang roh? Saya mendengar bahwa makhluk roh sangat sensitif terhadap aura. Saya harap kita dapat menemukan Penatua Fei, jika tidak, istana tanpa jiwa kita akan sangat menderita. Tanda seru. Pria berbaju hitam itu menghela nafas. Berhenti, siapa kamu? Tepat ketika para penggarap iblis dari istana tanpa jiwa mencapai pintu masuk lembah, mereka tiba-tiba dihentikan oleh orang-orang dari lembah binatang roh. Kalian berdua, kami dari istana tanpa jiwa. Kami datang ke sini khusus untuk berkunjung dan ingin membeli beberapa makhluk roh. Pria berbaju hitam itu melangkah maju dengan sangat sopan dan berkata. Penjaga itu melihatnya dan kemudian berkata, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, penjaga itu pergi untuk melaporkannya. Spirit Beast Valley juga melakukan bisnis dan menjual makhluk roh kepada beberapa pembudidaya iblis atau biksu manusia. Lagi pula, sangat sulit untuk menjinakkan makhluk roh. Jadi Spirit Beast Valley memulai bisnis semacam ini, yang dapat menghasilkan banyak sumber daya untuk Spirit Beast Valley, dan sebagai suku binatang, akan lebih mudah bagi mereka untuk menjinakkan binatang. Pada saat ini, tetua sekte sedang berada di dalam gua, melihat binatang badak, dan penjaga segera datang untuk melapor. Penatua Zong, ada orang dari istana tanpa jiwa yang mengatakan bahwa mereka di sini untuk membeli binatang spiritual. Kata penjaga itu, dari istana tanpa jiwa. Tetua sekte itu sedikit mengernyit, apakah itu seorang pembudidaya iblis? Sepertinya saya belum pernah mendengar tentang sekte ini. Itu adalah pembudidaya iblis, mungkin bukan dari wilayah selatan kita. Kata penjaga itu, pergi dan undang orang masuk. Mereka yang datang adalah tamu. Kata sesepuh, di area Gunung Tianmo ini, para penggarap iblis tidak akan menjadi sasaran, jadi para tetua sekte tidak perlu waspada terhadap para penggarap iblis ini. Segera, beberapa pembudidaya iblis dari istana tanpa jiwa dibawa ke para tetua. Pria berbaju hitam berkata langsung, kami dari istana tanpa jiwa, dan kami datang ke lembah binatang roh Anda untuk membeli makhluk roh. Rekan Tao, binatang spiritual macam apa yang ingin kamu beli? Selama lembah binatang roh kami memilikinya, kami akan menjualnya. Kata sesepuh, binatang roh. Pria berbaju hitam berkata dengan tenang. Binatang roh. Ketika tetua Zong mendengar ini, dia segera mengerutkan kening. Semua binatang badak sudah mati, dan sekarang hanya tersisa satu yang besar dan satu yang kecil. Bagaimana bisa dijual? Para tetua sekte tidak menyangka bahwa mereka tiba-tiba menginginkan semua binatang badak hari ini. Rekan Tao, saya benar-benar minta maaf, tapi kami tidak bisa menjual makhluk roh di lembah binatang roh. Tetua sekte berkata dengan sangat menyesal. Lelaki berbaju hitam itu tampak agak kedinginan, kenapa? Kamu takut kami tidak mampu membayar harganya? Bukan itu masalahnya, hanya saja hewan badak kita telah mati dalam jumlah besar akhir-akhir ini. Sekarang hanya tersisa satu yang besar dan satu yang kecil. Tidak ada cara untuk menjualnya. Penatua Zong mengatakan yang sebenarnya.
Bukankah masih ada 2 yang tersisa? Kenapa kamu tidak bisa menjual 1 kepada kami? Pria berbaju hitam itu sangat tidak senang. Meskipun kami berdua, seseorang telah tiba lebih awal dan membutuhkan makhluk spiritual, jadi beberapa rekan Tao harus kembali tanpa hasil. Saya benar-benar minta maaf. Tetua sekte berkata dengan sangat sopan. Bagaimanapun, para penggarap iblis dari istana tanpa jiwa ini tidak lemah, dan tetua sekte tidak ingin memikirkan konflik. Kenapa kamu seperti ini? Kita bisa menjual binatang konsonan itu kepada kita dengan harga 2 kali lipat. Wanita berbaju hitam itu juga berteriak tidak puas. Rekan Tao, maafkan aku, kami. Sebelum sesepuh Zong selesai berbicara, pria berbaju hitam berkata, karena kamu tidak ingin menjualnya, maka kita bisa melihat binatang badak itu. Kita selalu mendengar bahwa binatang badak ini sangat sensitif terhadap nafas, dan kami ingin melihatnya. Tetua sekte tidak mau setuju pada awalnya, tapi dia pasti tidak akan menyerah jika pihak lain tidak setuju, jadi dia membawa mereka untuk melihat binatang spiritual.